Kata penulis ini juga menjadi salah satu poin yang paling fundamental dalam membangun sebuah bisnis, ya. Learning about Halo guys, welcome back to our channel. Hari ini saya bersama rekan saya Mas Adit. Kita hari ini mau membahas satu segmen yang sedikit berbeda daripada tayangan kita sebelum-sebelumnya. Hari ini saya bersama Mas Adit akan membahas atau memberikan sharing informasi yang mungkin kita harapkan bisa bermanfaat buat para pendengar di rumah dan sobat usil di rumah. Apa sih topik hari ini? Topik hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membangun sebuah mimpi. Wah, berarti ini cocok Susah buat nih orang sebenarnya. yang doyan tidur. Iya, harus ngimpi dulu ya Mas Adit. Nah, buat teman-teman ya, topik hari ini mungkin agak sedikit berat atau ringan saya nggak tahu, ya kan. Tapi maksud kami dari tim OB Usil, tentunya kami ingin memberikan satu motivasi baru buat rekan-rekan. Bagaimana sih caranya memulai satu usaha, atau bagaimana sih caranya orang itu bisa menjadi seorang entrepreneur, ya, pemula tentunya. Nah, kita mendapatkan sebuah informasi yang kurang lebih bisa dibilang bermanfaat. Idenya kita waktu itu kita dapatkan dari salah satu vlog ya. Ya, dari satu website dan ditulis oleh seorang dosen. Oke. Di Departemen Teknik UI. Bisa disebutkan mungkin namanya? Namanya Ari Rahmawan. Oke, dia mungkin sobat usil bisa searching ya, Ari Rahmawan. Dia emang praktisi pendidikan, dosen juga di UI. Jadi bobot dari apa yang ingin dia sampaikan itu udah pasti sudah jelas lah ya, udah valid. Dan itu kita OB Usil coba sampaikan lagi. Ya. Hari ini kita coba repackage informasi yang bermanfaat tersebut buat rekan-rekan sekalian, ya. Kita mulai mungkin salah satu poin dari ke-6 poin yang akan kami sampaikan, ya. Bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah mimpi. Saya juga baru tahu nih, ya kan, membangun sebuah mimpi. Yang namanya mimpi biasanya kan cuma sekadar mimpi, ya kan. Bunga tidur dan masih banyak orang yang cukup kesulitan bagaimana bisa membangun sebuah mimpi gitu kan. Ini yang kaum rebahan pasti langsung menyimak nih Pak. Wah, saya kan tiap harinya biasa rebahan, biasa ngimpi. Jangan-jangan saya bisa sukses hanya dengan mimpi. Ya. Gitu kan? Nah, mungkin bisa langsung saya sampaikan poin pertama dari caranya kita membangun sebuah mimpi. Di sini bisa saya sampaikan. Poin pertama yang harus dilakukan adalah creating value of product. Apa sih itu creating value of product? Artinya, setiap orang yang ingin berbisnis, yang ingin memulai satu usaha, itu harus mampu menciptakan satu produk untuk dijual, ya. Kemudian dia juga harus bisa memastikan bahwa produk ini bisa membawa manfaat atau nilai tambah kepada para konsumennya. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, setiap orang yang ingin memulai satu usaha, mereka harus mampu discovering what people need or they can creating it, ya. Artinya kita harus cari tahu dulu kebutuhan orang itu seperti apa, dan kemudian kita harus bisa membuat produk itu, ya. Nah, tentunya mungkin dari pandangan Mas Adit untuk bisa nih ya, bisa orang menciptakan produk ya, menemukan produk itu modalnya apa sih? Jadi begini Pak, kalau dari point creating value of product gitu ya, secara garis besar tadi kan Pak Andre bilang bahwa juallah atau ciptakanlah produk yang
selain itu bisa dijual ya tentunya, itu juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Betul. Artinya berarti kan kita harus tahu dulu lingkungan kita, dalam artian sekeliling kita ini kira-kira membutuhkan apa sih, sehingga kita bisa menjadi solusi dari masalah orang tersebut. Katakanlah kita berada dalam lingkungan orang-orang yang selalu senang jajan, tapi di daerah itu untuk beli jajan itu susah. Artinya ketika kita menciptakan suatu produk makanan, jajanan, cemilan, itu akan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar kita yang suka jajan. Betul. Nah, berarti Sobat Usil, dari sini kita bisa tahu ketika Sobat Usil pengen creating value of product, berarti Sobat Usil harus memiliki ide dan kreativitas untuk pengembangan diri itu tadi. Betul, berarti modalnya adalah sebuah ide dan kreativitas. Itu yang tim OB Usil ingin sampaikan. Kalau kita bicara konsep creating value of product, artinya modalnya itu harus punya ide dan kreativitas. Nah, caranya mendapatkan ide dan kreativitas ini apa? Ya kan? Ya mungkin kalau dari saya yang bisa saya sampaikan, ya modalnya cukup tidur, cukup makan, ya, jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya otak kita juga bisa sehat, supaya otak kita juga bisa melahirkan ide-ide yang baru, sehingga kita juga bisa tetap selalu berkreativitas. Artinya ya semua orang perlu tidur dan harus bermimpi. Iya, benar. Setuju ya? Setuju. Karena kalau seandainya kurang tidur juga, otak malah buntu. Betul. Sebenarnya untuk pencarian ide banyak ya. Sobat Usil mungkin memiliki varian sendiri dalam mendapatkan ide ya. Ada juga yang lagi nongkrong berlama-lama di toilet bisa menghasilkan inspirasi. Betul. Ada juga yang otaknya sudah penat, dia harus tidur dulu. Betul. Bangun-bangun fresh, dia mendapatkan ide. Betul. Bisa juga. Jadi untuk mendapatkan sebuah ide dan kreativitas, balik lagi kita harus menjaga diri kita harus tetap sehat. Betul ya? Betul. Dan kondisi kita harus tetap fit. Betul. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa punya ide dan kreativitas itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut di poin kedua, ya, yang kita mau bahas lagi itu adalah put an innovation. Ya, poin kedua ini penting sekali dalam menjalankan sebuah bisnis atau ketika kita mau melangkah menjadi seorang entrepreneur, ya. Ketika kita berhasil menciptakan satu produk, maka kita juga harus memikirkan bagaimana meletakkan sebuah inovasi dalam produk kita. Betul. Ya. Betul. Jadi nggak mudah sebenarnya bikin barang, kemudian barang tersebut harus punya nilai inovasinya, ya. Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan inovasi, ya? Tentunya inovasi dalam hal kita mau membangkitkan inovasi itu tidak terlepas dari yang namanya proses belajar, ya. Dan kita harus juga bisa mengikuti setiap perubahan, perkembangan yang terjadi di saat ini. Betul. Ya, mungkin sebagai contoh zamannya dulu mesin ketik, kemudian bisa sekarang nih terlahir sebuah komputer, laptop. Itu namanya bentuk dari salah satu inovasi, di mana satu perubahan itu ya adalah satu hal yang pasti, ya. Yang namanya perubahan itu kan pasti. Betul nggak? Perubahan. Artinya ketika kita mau menciptakan yang namanya sebuah inovasi, tentunya modalnya adalah kita harus belajar dari satu perubahan yang terjadi saat ini, ya. Iya, kalau melihat dari ini ya, dari yang with an innovation, ada satu contoh yang sebetulnya menjadi kekaguman saya ya, salah satunya itu adalah iPhone. Bagaimana Steve Jobs itu dia itu menabrak apa namanya hal yang umum saat itu ya, soal handphone itu ada tombolnya, dihilangkan sama dia. Semua orang tertawa. Semua orang meledek, wah itu handphone belum jadi tuh, nggak ada keyboardnya gitu kan. Orang-orang pakai tombol, dia nggak pakai. Tapi ternyata kan itu adalah inovasi yang bahkan kalau saya bilang itu adalah sebuah revolusi dalam hal teknologi. Ya, waktu itu kalau boleh saya
ingat zamannya BlackBerry kan masih pakai QWERTY keyboard ya. Kemudian inovasi Apple pada saat itu malah menciptakan satu tombol. Satu handphone yang nggak ada tombolnya, cuma ada satu tombol gitu ya. Ya kan? Itu sangat Orang juga revolusioner sempat gitu kan. mentertawakan apakah bisa Iya. bisa apa merubah zaman atau enggak ya, ternyata akhirnya ya kita tahu sendiri lah. Sebuah inovasi yang berani dilakukan oleh seorang Iya, Steve iya. Jobs gitu ya. Ya, artinya kan di sini benar bahwa untuk berinovasi ya jangan berhenti belajar. Ya, kuncinya belajar. Jangan berhenti belajar. Berarti- Kalau tadi misalkan untuk memulai atau mendapatkan inspirasi adalah dengan tidur, Ya, step berikutnya untuk berinovasi kita harus bangun dari tidur kita itu. Betul, Kita jangan betul, terlena dengan betul. handphone QWERTY sudah Betul, menguasai betul. pasar dunia, kita jangan tertidur di keadaan itu. saya sepakat itu, Mas Harus Adit. bangun, Ya, harus bangun dan ciptakan belajar. perubahan. Ya. Karena perubahan itu pasti Jadi kan. manusia itu kalau udah tidur jangan lupa bangun. Jangan lupa bangun. Repot Tidur. kalau nggak Nah, kalau nggak bangun-bangun repot ntar ya kan. Jadi sobat usil yang termasuk dalam anggota kaum rebahan, boleh tidur, rebahan, mencari ide. Setelah dapat, bangun. Ya. Berinovasi. Oke. Kita lanjut ya, Mas Adit, di poin ketiga. Ini ada satu poin penting juga yang menjadi modal lah ya. Itu adalah learning a marketing Wah, skill. mantap. Marketing Iya itu salah satu ujungnya bisnis. Kata penulis ini juga menjadi salah satu poin yang paling fundamental di dalam membangun sebuah bisnis ya. Learning a marketing skill. Marketing. Jadi strategi pemasaran dimanapun itu ya, yang namanya Anda menjual barang, produk, jasa atau whatever, marketing skill itu penting ya. Jadi orang itu harus bisa mampu membangun ya, attraction, attention, building a demand, make a people satisfy ya, untuk apa yang sudah mereka ciptakan ya. Jadi langkah yang namanya marketing skill ini nggak luput dari yang namanya membangun suatu bisnis ya. Nah, langkah untuk membangun marketing skill ini pun sebetulnya dalam dunia nyata, dalam arti aksi nyatanya itu antara lain manusia itu harus melakukan sebuah tindakan yang namanya membangun jaringan dan komunitas, Mas Adit. Betul. Setuju ya? Setuju, sangat setuju. Jadi yang namanya make a networking, social networking itu sangat penting. Ya, saya sepakat sih dengan poin yang ketiga ini, bahwa banyak orang bisa menciptakan produk, kemudian dia bisa menempatkan sebuah inovasi dalam produk tersebut. Tetapi kalau tidak memiliki marketing skill, ya otomatis their business will stuck. Karena nggak ada yang mau jual, nggak ada yang beli juga gitu kan. Mau jual kemana? Ya, jadi buat rekan-rekan sekalian yang memang sedang membangun mimpinya, jangan lupa poin ketiga ini ya. Ada dua contoh, Pak. Saya punya dua contoh soal learn a marketing skill. Saya punya teman, yang pertama ya, contoh pertama, saya punya teman saat ini masih kerja di salah satu bank. Setiap bulan itu pendapatan dia lebih besar dari gajinya, gaji pokoknya. Udah enak dong. Saya tanya kenapa? Ternyata dia dapat bonus. Oke. Bonus dari pencairan modal yang dia lakukan ya, untuk pelaku usaha. Saya tanya, kenapa kamu bisa seperti itu? Dia bilang, saya cukup kenal satu orang di dalam satu, katakanlah pasar pelaku usaha gitu ya. Yeah. Satu orang, dia cukup berpengaruh, dia mereferensikan saya kepada pedagang-pedagang lain. Member get member dong. Sehingga pada saat orang pengusaha butuh modal untuk pinjam dari bank, ya dia bisa mereferensikan langsung ke teman saya. Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah dari liputan OB Usil yang sebelumnya soal Aska Premium Polis. Polis mobil ya. Polis mobil. Berawal dari mobil dan itu motor Vespa antik. Berawal dari rumahan, tiba-tiba dia mampu mendapatkan salah satu komunitas pecinta Vespa antik. Oke. Itu salah satu bentuk
market yang dia sudah bangun. Strategi marketingnya bermula dari komunitas tersebut ya, berarti ya. Artinya betul, kalau kita bisa learn a marketing skill, kita harus bicara soal bangun jaringan, bangun networking, ya make a social networking. Ya. Itu poin ketiga. Penting banget buat pemirsa di rumah ya. Kita lanjut nih, nggak kalah penting juga di poin keempat. Ada yang namanya sales and art. Sales adalah seni. Apa sih sales adalah seni? Saya juga baru tahu nih Mas Adit ya. Artinya menjual itu harus dengan strategi seni, di mana seorang pebisnis itu harus mampu mengubah prospek pasar ya menjadi potential buyer. Artinya dalam pengembangan sebuah bisnis kita harus mampu mengembangkan yang namanya interpersonal skill, kemampuan bernegosiasi. Kita juga harus membangun yang namanya integritas dalam diri ya. Sehingga ya terbentuklah yang namanya seni berjualan. Ya. Artinya langkah sales and art ini harus bermodalkan sebuah passion. Di mana passion itu bisa ditumbuhkan dengan sikap yang punya sikap-sikap positif, antara lain mungkin seperti membangun yang namanya komitmen, membangun sikap konsistensi ya. Kemudian ya pebisnis itu harus punya yang namanya sikap pantang menyerah ya. Artinya ya terus bekerja. Kalau gagal bangun, bangkit lagi, ulang lagi, ya terus aja begitu kan. Penting Pak. Ya, jadi poin keempat ini benar-benar penting sekali kalau menurut saya. Sales and art itu kan berharga sekali Mas Adit. Betul. Bekerja, pantang menyerah, keep working. Ditolak, tawarin lagi. Kita sudah punya produk, kita coba jualin ke pasar, ke market, ditolak, terus kita nyerah, ya sudah selesai mimpi kita kan gitu. Betul. Tapi kalau misalkan kita pantang menyerah, kita coba terus. Betul. Jadi artinya ada di langkah keempat ini mungkin bisa kita sampaikan bahwa langkah keempat ini adalah proses bagaimana membentuk sebuah karakter, ya, melatih setiap orang, setiap pengusaha baru itu memiliki karakternya sendiri, ya. Mampu bernegosiasi, kemudian meningkatkan yang namanya integritas, sehingga yang mungkin potensial bisnis kedepannya bisa lebih dilihat sama orang banyak gitu ya. Terbangun mental juga ya. Betul, terbangun mental. Karena berjualan itu juga membutuhkan mental yang kuat. Betul. Harus kuat. Ya. Kemudian di poin kelima, ini juga ya lanjut dari poin keempat tadi ya. Artinya di poin kelima ini harus menjaga kredibilitas di sini. Artinya setiap pengusaha atau pelaku usaha yang baru membangun usahanya itu harus bisa ya menjalankan pengembangan bisnis dengan memperhatikan value of delivery ya. Artinya menjanjikan sesuatu itu harus ditepati. Jadi jangan sampai kita jadi penjual barang yang tidak bisa menepati janjinya atau tidak bisa memberikan ekspektasi kepada customer yang baik. Artinya kamu jual barang A, diantarnya barang B, atau jual barang A di iklannya katakanlah buah. Ya, tidak sesuai dengan spesifikasi kali ya bahasanya. Nyampe customer asam kecut, pahit. Nah itu berarti kita juga menjatuhkan betul kredibilitas kita sendiri, ya. Kredibilitas kita sebagai pengusaha atau pedagang itu tentunya akan terganggu karena ya itu tadi value of deliver-nya kita tidak bisa jaga sehingga orang banyak yang komplain. Ya. Dan bisa jadi itu adalah kalau itu terjadi, menurut saya itu bisa menjadi penjualan terakhir kita, Pak. Ya benar. Bye-bye gitu ya. Ya waste gitu kan. Saya jual mangga manis di iklannya, ternyata asam ya, si customer nggak akan pernah beli di saya lagi kan. Ya. Betul. Selesai sudah. Jangan gitu berarti ya Sobat Usil ya. Jangan sampai begitu ya. Teman-teman ya. Nah, untuk poin terakhir nih ya. Ini mungkin kalau bisa dibilang kuncinya ya. Poin yang keenam ini namanya finance skill.
Wah, Aspek sangat penting dalam bisnis nih, ya. kadang sepele, kadang orang berpikir bahwa itu kan orang yang kuliah jurusan akunting Iya. atau finance aja kan gitu. Betul. Tapi poin Tapi ternyata standing pointnya di dalam finance skill ini ya memang setiap entrepreneur atau pelaku usaha yang baru mau berjualan lah pokoknya buat pengusaha yang baru lahir, finance skill ini menjadi modal sangat penting ya. Karena apa? Dalam satu bisnis artinya itu harus dibangun oleh modal, uang bahasanya ya. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa bisnis juga sebetulnya ya. Jangankan untuk bertahan ya, cari laba sama profit kalau duitnya nggak ada juga agak repot gitu kan. betul, kayak promosi itu kan ya setidaknya suka nggak suka untuk promosi kita harus mengeluarkan budget. Betul. Nah, cuman untuk lebih dalamnya lagi, kalau kita bahas tentang finance skill, artinya setiap pelaku usaha, pengusaha, entrepreneur tentunya harus bisa memahami yang namanya cash flow, income statement, ya, atau keterampilan keuangan lainnya lah, ya. Oke. Jadi membangun sebuah bisnis itu bukan cuman memikirkan yang namanya bagaimana creating profit gitu loh, tapi juga harus memikirkan bagaimana bisa menyisihkan profit usaha tersebut untuk berkesinambungan atau untuk pengembangan selanjutnya, ya kan? Jadi bagian penting itu yaitu ya. Jadi orang harus terus mikirin ya. Oke, berarti Ke depan. seperti kita memanajemen keuangan kita sendiri ya, keuangan hasil usaha ya. Betul. Jadi poin yang mau disampaikan dalam finance skill ini supaya teman-teman tidak melakukan yang namanya spekulasi, ya. Tapi berkalkulasi, berhitung dengan matang, menjalankan sebuah strategi penjualan berdasarkan keuangannya juga, ya. Belajar menyesuaikan. Itu manajemen. Ya. Jadi mungkin banyak juga rekan-rekan yang mungkin punya pengalaman akhirnya gara-gara spekulasi usahanya juga akhirnya nggak bertahan gitu kan. Ada salah satu cerita sih Pak, memang pernah baru kemudian cost budget untuk promosi terlalu besar, sedangkan yang dihasilkan dari promosi itu tidak sebanding dengan cost yang dia keluarkan. Artinya kan itu dia berspekulasi karena income-nya ternyata tidak sesuai ya kan. Dia tidak menghitung kira-kira cost, apakah cost promosi harus sekian menghasilkan income sekian gitu ya. Betul ya. Jadi tadi kita sampaikan singkatlah 6 poin bagaimana caranya kita membangun sebuah mimpi ya. Ini sangat berarti sekali mungkin ya, makanya hari ini kita mau sharing sama teman-teman supaya informasi ini bisa tersampaikan juga bahwa ada 6 poin penting yang bisa menjadi modal utama bagaimana caranya kita bisa membangun mimpi kita ya. Paling tidak rekan-rekan bisa memahami modal-modal penting apa sajakah yang menjadi modal utama untuk membangun sebuah bisnis ya. Itu lebih ke diri kita sebetulnya ya, Pak. Betul. Jadi harus membekali ya. Kita harus ya. membekali diri kita dengan pengetahuan tentunya ya. Dari 6 poin yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah dan bisa membangun tekad teman-teman di rumah untuk menjadi entrepreneur yang baru ya. Betul. Karena satu bangsa bisa maju kalau entrepreneur mudanya itu terlahir banyak solid ya, kuat, mandiri, mental baja. Betul. Ya kayak kita lah. Insya Allah ya ekonomi bisa jauh lebih baik ya. Ini kita bisa sedikit ngambil contoh ya. Ini real nyata gitu kan. Mungkin 10-20 tahun ke belakang kalau kita bicara tentang barang Cina gitu ya. Itu kan mungkin dihina-hina orang lah ya, barang Cina apa segala macam. Tapi faktanya hari ini Amerika itu ketar-ketir Sobat Usil sama Cina. Itu ketar-ketir. Berawal dari menciptakan atau memproduksi itu rumahan Pak industrinya. Jadi kayak misalkan dulu kita sering lihat pemotong kuku made in China itu rumahan. Kadang-kadang kalau produk yang sama gitu kan kualitasnya berbeda lah, itu karena memang yang produksi rumahan beda-beda orang gitu. Industri tapi, ya mereka
dicaci lah ya segala macam, tetap mental baja, tetap produksi akhirnya demand-nya kan jadi besar sekarang ternyata kan. Betul. Hampir semua produk rumah tangga itu mereka udah bisa bikin. Bahkan sampai dengan teknologi supernya itu ya bisa membangun jaringan telekomunikasi, dunia otomotifnya juga udah bisa bersaing dengan mobil Eropa atau Jepang. Betul. Ya itu tadi, entrepreneur mudanya itu bermentalkan baja. Mungkin awal bikin itu produknya masih jelek, tapi mereka tetap aja produksi, nggak pantang menyerah, hingga akhirnya dunia membutuhkan produk mereka karena murah. Ya mereka juga mungkin udah punya mental itu gitu Iya. kan. Karena ya bangsa Cina kalau kita bilang termasuk saat ini memimpin perekonomian ya. Dimana ya kita juga mengakui bahwa secara fundamental mungkin pengusaha-pengusaha di sana ya sudah menguasai yang namanya 6 poin tadi yang kita sampaikan. Kini giliran kita Indonesia Ya. bisa, Ya, sumber daya alam kita betul. banyak, sumber daya manusia kita yang muda-muda banyak, Nggak kurang-kurang amat. nggak kurang-kurang lah, kita bisa, Indonesia pasti bisa. Betul. Jadi mungkin bisa kita sampaikan Mas Adit kesimpulannya dari pembahasan hari ini ya kan, bagaimana kita caranya membangun sebuah mimpi ya. Apa kesimpulannya nih yang udah kita rampungkan? Ada beberapa yang memang tadi dicatat. Yang pertama ya soal creating value of product dengan go to sleep and dreams itu kan ya. Kita bicara tanpa mimpi sukses akan jauh di mata. Betul. Mimpi Iya. bukan artian mimpi yang lain loh ya, mimpi yang enak-enak atau mimpi apa, tapi mimpi yang benar-benar kita memiliki satu visi ke depan Iya. untuk sukses. Jadi modalnya benar-benar harus mimpi teman-teman ya. Kalau nggak mimpi suksesnya jauh. Iya. Ya. Poin kedua mungkin. Poin kedua bicara soal truth and innovation ya tadi kita harus belajar inovasi, belajar biar nggak tertinggal sama perubahan. Ya contoh tadi ya, contoh soal iPhone tadi ya. Sebelumnya kan juga ada kan raja handphone itu namanya Nokia. Iya. Betul. Ya kan? Dia tertinggal tuh. Dia menolak Iya, perubahan betul. yang Karena terjadi. dia menolak perubahan ya. Masuk Akhirnya- akal sih. Akhirnya sekarang dia juga memproduksi handphone Android gitu kan. Betul. Berarti Ya, itu. keep learning and accept the change ya. Change ya. Ya. Jadi kita harus bisa menerima yang Harus namanya menerima, perubahan. harus siap. Tentunya perubahan yang positif dalam hal ini ya. Betul. Poin ketiga. Poin ketiga soal learn marketing skill ya, kita bicara soal networking tadi ya. Ya. Ya bicara soal networking ya berarti kita nggak boleh kuper. Ya. Kita harus banyak bergaul. Minimal kan gini, kalau dulu ya mungkin orang tua Sobat Usil sering bilang kan, bergaullah sama tukang parfum. Nanti badan kamu bawa parfum. Kalau bergaul sama ya kan kayak gitu ya. Artinya bergaul untuk menyiapkan mental Berarti kita kita juga. harus menyiapkan yang namanya environment Iya. berlingkungan yang Berlingkungan. baik mungkin ya buat pengembangan suatu usaha. Tentunya entrepreneur muda ini juga harus bisa memilih pergaulannya. Betul. Ya, Bisa jadi atau itu membentuk menginspirasi. jaringannya. Bisa Ya. menginspirasi dia akan usaha apa nantinya kan? Betul. Sepakat saya ini. Iya. Poin keempat. Sales and art. Menjual adalah seni. Ya. Ya kita bicara menjual adalah seni tadi ya. Pak Andre bilang soal passion. Kalau kita bicara menjual adalah seni, gak ada passion, ya pasti kita kan gampang menyerah. Betul, nggak jualan lagi Nggak karena jualan passionnya lagi, nggak ada. passionnya nggak Berarti ada. memang harus tetap tanpa semangat. Tetap Hasil semangat. yang dicapai tidak akan maksimal. Betul. Ya, Mm-mm. usaha apapun ketika kita jalani tanpa semangat, jangan harap hasilnya bisa maksimal. Betul. Jadi buat rekan-rekan yang masih muda dan mau berusaha, sekali lagi jaga spirit semangat terus, ya kan? Jangan pantang menyerah, ya. Supaya hasilnya tetap bisa maksimal. Masa kalah sama ini kan sales panci. Betul. Panci, panci, tahan ya kan. Mereka gak pantang menyerah. Iya. Sobat Usil pasti bisa. Benar. Untuk yang poin kelima mengenai kredibilitas. Soal kepercayaan. Betul. Ini juga nggak kalah penting ya. Di mana Jatuh tadi ya, yang soal kalau Sobat Usil sekedar pengen berjualan untuk satu kali closing sih ya ini kesampingkan aja. Nggak Jadi perlu. Sobat Usil jualan, habis itu bikin Itu orang bukan kecewa. jualan mas namanya, nipu ntar dibilang. Bikin orang kecewa, udah Iya, selesai. Ya, betul. kalau bicara soal kredibilitas berarti ya jagalah kepercayaan pembeli kita ya atau Iya. customer kita. Jadi atau kesimpulannya
di sini kita mau sampaikan menjaga kepercayaan orang lain itu penting. Karena apa? Dengan kita menjaga kepercayaan orang lain, artinya kita bisa dapat meningkatkan value dari diri kita sendiri. Ya. Si pedagang. Kemudian di poin terakhir sebelum kita tutup, Finance mengenai skill, catatan saya bicara soal yaitu tadi ya, mungkin kalau ngomong soal finance orang pasti aduh saya bukan lulusan keuangan ekonomi atau kuliah, apa. Tapi ternyata kan setelah kita bahas tadi itu sangat penting soal manajemen keuangan penting usaha sekali. kita ya. Penting. Ya berarti kita bicara soal terus belajar lah membangun mimpi dengan working smart, dengan kerja yang cerdas. Betul. Jadi buat rekan-rekan sekalian, working smart itu penting. Bekerja dengan cerdas atau dengan pintar, ya tentunya harus diimbangi dengan ya kita harus bisa meningkatkan skill diri kita sendiri. Ya, mau terus belajar, mengerti tentang laporan keuangan, mengerti tentang yang namanya how to make profit, cash flow, everything lah tentang financial skill itu menjadi modal paling utama dalam satu bisnis. Ya. Sebenarnya saya ada satu poin tambahan Pak, Ya, tapi ini tidak terteorikan, adalah berdoa. Oh itu mah. Jika semua poin nama adalah berusaha, maka poin 7 Sobat Usil jangan lupa berdoa. Itu mungkin bisa saya tambahin Mas Adit. Ya boleh. Itu artinya kita harus punya yang namanya filosofi duit. Filosofi duit, doa, usaha, iman, dan tekad. Nah, udah lengkap. Yang namanya bisnis nyari duit ya itu aja, jalanin aja ya kan. Yang namanya duit kan. Berarti kita harus melakukan yang namanya doa, usaha, ya kan. Kita juga harus punya iman kita dan kita harus tetap punya tekad. Nah, itulah membedakan materi pembahasan hari ini kita tidak sama persis dengan Pak Ari Rahmawan. Ya. Kita ada tambahannya walau cuma satu. Gitu Sobat Usil. Ya, mungkin cukup sekian buat rekan-rekan sekalian ngobrol-ngobrol santai hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa sebuah inspirasi, semangat juga buat rekan-rekan, buat teman-teman kita di sana. Ya, apapun kondisi kita saat ini, ya jangan menyerah. Tetap kita harus membangun yang namanya sebuah ide dan kreativitas. Sehingga kita bisa menciptakan sebuah produk-produk yang lebih inovasi, dan ke depan bangsa ini bisa sama-sama berjuang untuk membangkitkan ekonomi kita ke depan. Amin. Ya. Iya kan kita punya, semua masyarakat kita kan punya visi yang besar ya, 100 tahun Indonesia ya, 2045. Betul. Ya, dari kita inilah, dari zaman kita inilah, dari Sobat Usil semua yang memulai sekarang. 2045 kita ketemu di posisi Indonesia berjaya. Mudah-mudahan ya. Oke. Silakan di closing Mas Adit. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Karena ini akan kami tayangkan di YouTube, jadi teman-teman Sobat Usil bisa ulang lagi, putar lagi, dengarkan kembali, pakai headset biar kedengaran jelas. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, di-sharingkan, bisa di komen ya, nanti di komen, nanti kita ada waktu ya, kita sibuk banget kayaknya nih. Pasti akan kita balas. Siap. Jadi jangan ragu, yang belum mulai ayo mulai, yang bingung mau mulai bagaimana, tidur dulu untuk bermimpi. Yang udah mulai, udah jalan, jangan menyerah. Dan bila perlu, kalau misalkan kalian memiliki produk usaha yang bisa kita tayangkan, tampilkan, kontak saja. Oh ya, kita juga kita bisa siap bantu. Kita bantu untuk memberikan sebuah review atau liputan, ya, buat teman-teman yang mungkin baru memulai usahanya, ya, silakan hubungi kami, ya. Hubungi Tim kami siap juga membantu, ya, dalam artian ya kita siaplah untuk berdiskusi bagaimana sih memulai satu bisnis usaha kecil, ya. Oke guys, jangan lupa klik, komen, subscribe channel ini dan share seluas-luasnya. Sampai ketemu di liputan kami selanjutnya.